ba'du. Hadirin yang berbahagia, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah berkilat, walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat, karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Sebagaimana Prof. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari mengatakan, "Inna fi yadi syubani amril ummati wa fi aqdamiha hayatiha." Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini kami akan mengangkat tema mengenai remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Dengan landasan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah mereka takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Bencana kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas serta penyalahgunaan media sosial, karena modal utama mereka dalam membentengi diri dari perkataan tersebut adalah dengan meningkatkan intelektualitas serta pemahaman manfaat dan mudarat dari sebuah pergaulan dan media sosial, sehingga mereka terbebas dari taklid buta alias terbebas dari budaya ikut-ikutan. Oleh karena itu, wajib bagi kami, saya, saudara, dan kita semua merasa takut jika meninggalkan anak-anak, keturunan, dan generasi yang lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Nauzubillahi
generasi remaja dan pemuda kita. Saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, di negeri tercinta ini sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional sampai menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan, berbagai organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Stovia, Trikoro Darmo, Jong Islaman Tendon, bahkan kita mengenal Budi Utomo, tokoh pemuda karismatik. Mereka semua menjadi the grand old man, istilah Bung Karno menjadi Stuttgart, bahkan menjadi the founding father, pendiri dan penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Sebab the young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin yang akan datang. Allahu Akbar. Sebagai contoh bagi remaja dan pemuda, sebagai generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Surah Al-Kahfi ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dengan demikian, ayat tersebut merupakan khobariyah, ilahiyah, suatu berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi beritanya adalah kisah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat kita jadikan uswah, terutama bagi remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda beriman dan teguh pendirian, kuat mempertahankan iman, pemuda-pemuda gagah yang pandai mempertahankan akidah, dan pemuda-pemuda idaman pintar membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada mati bercermin bangkai. Oleh sebab itu, sebagai remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, mari kita singkirkan tangan, langkahkan kaki ke depan untuk bekerja, dan bekerja. Sebagaimana Dr. Muhammad Sulaiman Al-Askari dalam Zubdat At-Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan, Masya'tum i'malu, bekerjalah sesuai dengan skill masing-masing. Setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan, yakni olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemuda merupakan penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Maka seyogyanya kita harus memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama. Hal ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama
supaya tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah. baik fisik, mental, ataupun intelektual. Hadirin, sebelum kami mengakhiri syarahan pada hari ini, mari kita sholawat bersama-sama. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ketanjual kain mobilnya mogok jadi jalan kaki. Yang memilat yayasan Asyamil, karena Asyamil selalu di hati. Cukup sekian syarahan dari kami. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi